Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Bertemu lagi dengan saya, Bidan Ariska. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pijat bayi. Apa manfaatnya? Mulai kapan sih boleh dilakukan pijat bayi ini? Dan oleh siapa pijat bayi ini bisa dilakukan? Simak terus videonya ya Bunda. Tapi untuk Bunda yang baru saja bergabung di channel ini dan baru saja bertemu dengan channel ini, Bunda bisa tekan subscribe dan tanda loncengnya supaya ketika saya upload video, Bunda-bunda semua gak ketinggalan. Happy watching Bunda! Sebelum kita mulai videonya, pijat bayi ini bisa dilakukan setelah bayi lahir sampai umur balita. Bisa dilakukan juga ketika bayi kita prematur, bayi kita belum puput atau tali pusatnya belum lepas, kita bisa melakukannya dengan berhati-hati pada bagian perut ya Bunda. Jangan terlalu keras karena itu juga berbahaya. Pijat bayi itu apa sih Bunda? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Pijat bayi itu adalah stimulasi, sentuhan, dan rangsangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ataupun ayah atau bunda. Seni perawatan kesehatan pada bayi dengan terapi sentuh dan teknik tertentu sehingga bisa mewujudkan manfaat pengobatan dan kesehatan. Menurut penelitian, banyak sekali loh Bunda manfaat dari pijat bayi ini. Di antaranya yaitu adalah yang pertama, tidur bayi akan lebih nyenyak atau pulas karena pijatan bayi itu akan menghasilkan otak akan menghasilkan serotonin dan akan menimbulkan kenyamanan dan memperlambat detak jantung serta nafas sehingga bayi bisa lebih rileks, tidur lebih pulas. Yang kedua, membuat bayi lebih rileks dan tenang. Ketika bayi sudah dipijat, dia akan merasakan enak kan ya Bunda badannya sehingga dia bisa tertidur dengan pulas serta dia tidak menangis terus-menerus. Dia hanya menangis ketika popoknya basah, ketika lapar, ataupun ketika dia mengantuk. Jadi Bunda bisa melakukan pekerjaan rumah yang lain sehingga bayi pun senang, ibu juga bisa membereskan pekerjaan rumah yang lain kan Bunda? Tentu saja itu yang Bunda semua harapkan ketika mempunyai bayi. Jadi bayi bisa tidur tenang, tidur pulas, rileks. Bunda bisa melakukan pekerjaan yang lain dengan tenang juga. Yang ketiga adalah mendukung perkembangan otak. Karena saat pijat bayi itu, bayi mendapatkan stimulasi sentuhan, stimulasi dari aroma minyak pijat, dan terapi komunikasi. Ketika kita pijat bayi, sebaiknya kita berkomunikasi dengan bayi. Mata kita bisa berkontak mata. Jadi sehingga tiga item elemen itu bisa menghasilkan zat di otak yang dapat mengatur impuls saraf yang berhubungan dengan motorik dan sensorik Bunda. Yang keempat adalah melancarkan pencernaan atau meringankan masalah pencernaan pada bayi yang sudah mulai MPASI. Pijat bayi itu bisa merangsang atau sentuhan dari luar itu bisa merangsang bekerjanya usus, menghindari dari masalah sembelit atau buang air besar. Saya pernah membuat videonya loh Bunda, bisa lihat di link di atas ini ya Bunda, nanti bisa dipelajari sendiri. Yang kelima adalah melatih indera dan sensitivitas. Pijat bayi bisa melatih indera peraba dan sensitivitasnya ya Bunda, karena sentuhan lembut dan berirama yang diterima bayi mampu membedakan mana sentuhan yang lembut dan mana sentuhan yang kasar. Meningkatkan kepadatan tulang pada bayi prematur, pijat bayi juga bisa merangsang untuk kepadatan tulang. Selain itu juga bisa merangsang otot agar lebih fleksibel dan bisa lebih kuat loh Bunda. Yang selanjutnya adalah pijatan bayi juga bisa merangsang berat badan bayi karena pijat bayi yang dilakukan secara teratur minimal seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali akan bisa meningkatkan berat badan bayi. Apalagi jika pijat bayi dilakukan dengan menggunakan minyak yang hangat akan
membantu pencernaan ASI karena tubuh bayi itu hangat Bunda. Menghindari dari resiko kolik atau kembung pada bayi baru lahir, pencernaannya itu kan belum sempurna ya Bunda. Jadi bisa sering kembung, bisa kolik, perutnya sakit atau susah buang air besar. Dengan pijatan ini bisa merangsang sistem pencernaannya menjadi lebih lancar dan kembung dan kolik pada bayi baru lahir bisa diminimalisir. Yang terakhir, jika pijat dilakukan oleh ayah dan bunda, pijat itu bisa menambah bonding atau ikatan bayi dengan ayah dan bunda, karena saat pijat bayi itu dilakukan secara terus-menerus itu akan menimbulkan tali kasih atau chemistry yang lebih baik pada bayi dan ibu dan ayah. Tetapi ayah dan bunda tidak boleh asal-asal memijat ya. Bunda dan ayah bisa belajar memijat dari buku ataupun bisa belajar dari bidan langsung. Kalaupun ayah dan bunda tidak bisa memijat, ayah dan bunda bisa memanggil bidan-bidan terdekat yang ada di rumah bunda dan ayah. Rumah ayah dan bunda juga bisa loh memanggil Ariska Baby Spa yang ada di daerah Kulon Progo. Bisa melakukan home care dan bisa datang langsung ke rumah loh Bun. Kiranya cukup yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk ayah dan bunda. Jangan ragu-ragu untuk melakukan pijat bayi atau sekarang lebih ngetrennya baby spa gitu ya Bun. Kalau baby spa bisa saja dilakukan kepada bayi tapi minimal bayinya 3 bulan ketika kepalanya sudah bisa mengangkat dengan tegak. Oke Bunda, ada lagi yang bisa saya jelaskan di video yang lain? Bunda bisa komen di bawah ya Bunda. Ada yang kurang jelas, Bunda bisa tanyakan di kolom komentar. Semoga Bunda dan bayi Bunda selalu sehat selalu, bahagia selalu. Kita ketemu di video selanjutnya ya Bunda. Keep happy and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.